Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan menjabarkan beberapa penjelasan tentang tips dan trik mengenai strategi marketing. Pengen tahu gimana kelanjutannya? Cek terus video setelah ini. Untuk yang pertama ada pengertian dari strategi marketing. Pengertian dari strategi marketing sendiri adalah keseluruhan bentuk pemasaran bisnis untuk menggapai tiap-tiap orang dan mengubahnya menjadi pelanggan tetap bagi produk atau perusahaan yang kita miliki. Dalam tingkat perusahaan, pemasaran atau strategi marketing tersebut meliputi nilai pasar dari tiap-tiap perusahaan, pemasaran terbaik bagi tiap-tiap perusahaan, maupun produk-produk yang dijual atau dipasarkan oleh tiap-tiap perusahaan. Untuk selanjutnya ada manfaat setelah kita melakukan pengembangan dalam strategi marketing pada perusahaan kita. Untuk yang pertama adalah distribusi yang lebih efisien. Setelah kita menerapkan yang namanya strategi marketing dalam pengembangan perusahaan kita akan tahu detail bahwasanya apa saja yang kita butuhkan dalam perusahaan kita. Kita bakal tahu pelanggan maunya apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada beberapa tahap dalam pelaksanaan strategi marketing dan kita rangkum. Di sini ada 6 tahap gambaran tips pelaksanaan marketing. Yang pertama adalah tulislah gambaran bisnismu. Yang namanya planning atau rencana start marketing itu harus kita tulis untuk menemukan rangka atau rencana dari perusahaan kita bagusnya atau baiknya seperti apa. Yang kedua adalah tentukan target pasar. Contoh, seumpama kita mendirikan suatu perusahaan yang dimana strategi pasar atau target pasarnya tidak jelas, maka kita harus mendesain ulang atau memindahkan perusahaan yang kita bangun ke tempat yang pasarannya lebih banyak atau lebih memadai bagi konsumen atas perusahaan kita sendiri. Yang ketiga, analisis kemampuan bisnisnya. Untuk yang kedua, membangun citra merek atau brand. Tidak ada bisnis di dunia ini tanpa adanya ikatan merek yang solid. Berapa banyak uang terbuang dikarenakan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan platform yang kita canangkan di perusahaan kita. Maka dengan strategi marketing ini dapat membantu pengeluaran uang masuk dan uang keluar yang terdapat pada perusahaan kita. Yang ketiga, menciptakan produk yang menjual. Yang namanya bisnis itu tidak hanya sekedar menjual barang tanpa memikirkan hati pelanggan atau customer kita. Jika kita berpikir bahwasanya produk yang kita jual atau kita showkan di perusahaan kita tidak berbanding sama dengan hati para customer kita, maka kita harus mendesain ulang keseluruhan apa yang kita jual. Maka kita selaku perusahaan, pemilik perusahaan, nyatanya harus selalu bergerak maju, improvisasi, dan semakin baik. Selanjutnya adalah tentukan tujuan dan buat strategi. Demi mewujudkan perusahaan yang baik dan tinggi, maka kita harus membuat beberapa strategi pasar untuk menaklukkan keadaan pasar kita sendiri. Selanjutnya, tetapkan anggaran. Adanya anggaran itu untuk mengontrol keluar masuk uang kita. Maka anggaran baik yang tertata dengan rapi akan menentukan kebenaran perusahaan kita sendiri. Yang terakhir, ada evaluasi dan ukurlah kemampuan kita. Di akhir pasti segala pekerjaan tidak luput dan tidak pasti mertanya ada yang namanya evaluasi. Maka evaluasilah bisnismu dan ukurlah kemampuan bisnismu agar kamu mendapatkan bisnis yang baik, perusahaan yang baik untuk berkompetensi dalam dunia perbisnisan. Oke, kita cukup
cukupkan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya sendiri. Tidak ada bermaksud menggurui ataupun mengajarkan apapun. Pada video kali ini hanya ingin introspeksi diri dan sama-sama belajar. Kurang lebih minta maaf. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.